Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang artikel Hukum Dagang tentang Perseroan Terbatas. Perkembangan perekonomian di era globalisasi ini untuk masa sekarang dan untuk di masa yang akan datang, demi memperoleh kesejahteraan masyarakat, banyak pengusaha yang memiliki usaha tumbuh dengan pesat. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini ditegaskan pada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dengan kegiatan usaha besar, menengah, dan kecil dalam pola kemitraan. Perseroan terbatas memiliki pengertian suatu perusahaan dalam bentuk badan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih atas perjanjian oleh para pendiri demi melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya tercantum dalam saham dan memenuhi syarat di dalam peraturan undang-undang perseroan terbatas. Dalam pembentukan perusahaan telah diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, atau yang disingkat dengan UU PT. Perseroan terbatas memiliki karakteristik yaitu adanya kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi teratur. Untuk itu, perseroan terbatas harus diperhatikan bagaimana usaha yang dilakukan dan bagaimana tanggung jawab yang ada di badan usaha tersebut. Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pendiri perseroan terbatas sebelum perseroan terbatas menjadi badan hukum akan bisa menjadi masalah yang berkepanjangan. Tindakan ini memberikan dampak hukum yang besar. Badan hukum merupakan lapangan hukum harta kekayaan, maka badan hukum sama seperti individu perorangan, yaitu dengan dapat digugat atau akan menggugat demi perikatannya. Karena itu pentingnya mengetahui aturan, wewenang, dan fungsinya yang diatur sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Untuk perseroan terbatas yang belum berbadan hukum juga harus memperhatikan kepastian yang ada, artinya sesudah perseroan terbatas resmi menjadi badan hukum, jadi perbuatan hukum itu akan wajib dinyatakan diterima dan dikukuhkan bagi perseroan. PT atau perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. PT terbagi menjadi dua macam, yaitu satu, perseroan terbatas tertutup atau perseroan terbatas biasa, dan yang kedua, perseroan terbatas terbuka. PT didaftarkan dengan membuat akta notaris dalam bahasa Indonesia, kemudian disahkan Menteri Hukum dan Badan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya didaftarkan pada daftar perusahaan dan pengumuman dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. PT memiliki 3 organ, yaitu 1. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ perseroan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Yang kedua ialah direksi, yaitu organ yang mengurus perseroan, dan yang ketiga adalah komisaris, yaitu organ yang berfungsi untuk mengawasi jalannya perseroan. PT memiliki 3 jenis pemodalan, yaitu 1. Modal dasar, yaitu jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan. Yang kedua, modal yang ditempatkan, yaitu saham yang telah diambil dan terjual kepada pendiri maupun pemegang PT. Dan yang ketiga, modal disetor, yaitu saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan. PT dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu 1. Usulan dari direksi. 2. Jangka panjang waktunya telah berakhir. 3. Penetapan dari pengadilan. Dan yang keempat, permohonan dari pihak yang berkepentingan. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, dikhususkan berbentuk sebagai badan hukum, di mana para pendiri melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan, dan perbuatan hukum itu hanya menjadi tanggung jawab pribadi sendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan. Direksi bertanggung jawab secara pribadi dan atau bersama-sama dengan organ perseroan lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.